Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat Dhamma dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kita di vlog perjalanan kita yang kedua. Kali ini kita dengan suasana beda. Kita syutingnya di pagi hari Bojonegoro, teman-teman. Masih di hutan Blora. Nah ini teman-teman, kalau dari Blora jalannya seperti ini, kita lewat hutan-hutan teman-teman. Nah, cuma ini kanan kiri sudah tanamin jagung ya. Jalannya cukup oke di hutan Blora ini, cuma yaitu agak meliak-liuk gitu ya, naik turun ya, khas jalanan di perbukitan gitu. Pertemuan kedua ini kita akan menjawab kemarin ada pertanyaan di video vlog yang pertama yang ada di sini ya, bisa dilihat ya, yang intinya beliau sudah lama gitu ya, sudah begitu lama, mungkin sejak beliau mulai dewasa gitu ya, mulai berumah tangga, merasakan ujian terus sampai sekarang itu kayaknya nggak berhenti gitu. Nah mungkin bukan hanya beliau saja yang mengalami hal itu, kadang saya juga merasa seperti itu ya, dan mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang merasa seperti itu. Kok ujian nggak berhenti ini. Semua tips, semua saran dari kiai, dari orang tua atau siapapun sudah dikerjakan gitu ya. Namun kok ujian ini kok kayaknya datang terus gitu. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam keyakinan kita tentang ujian Allah itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama, kita harus yakin teman-teman bahwa memang semua orang gitu ya, semua manusia itu pasti diuji tanpa terkecuali, baik dia itu miskin, mohon maaf, ataupun dia bahkan orang kaya pun gitu. Mau dia orang biasa, mau dia pejabat gitu ya, mau dia pekerjaannya apapun, itu pasti ada ujiannya gitu. Nah ujiannya ya masing-masing, yang tahu ya dia dan Allah saja. Jadi ya kita ngerasa diri kita diuji banyak, kok orang itu kayaknya enak-enak gitu ya. Nah itu belum tentu juga teman-teman, pasti dia juga punya ujian yang lain gitu ya. Kita mungkin lagi diuji secara materi gitu. Nah dia bisa jadi diuji masalah keluarga, masalah kesehatan gitu ya. Nah orang kaya yang banyak uang bisa aja diuji masalah relasi sama orang lain, masalah jabatan gitu, itu ujian juga teman-teman gitu ya. Jadi saya sangat setuju dengan istilah atau pepatah di orang-orang Jawa gitu ya. Di tempat saya itu kalau memberikan pitutur itu nasihat gitu ya ke yang lebih muda, ke anak-anaknya itu, kalau lihat orang itu ya sawang sinawang aja gitu. Sawang sinawang maksudnya apa? Sawang sinawang itu ya sama-sama melihat lah gitu. Kita lihat orang itu kayaknya enak ya, belum tentu juga dari luarnya kayaknya baik-baik aja, dalamnya nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ya sawang sinawang aja gitu. Itu yang pertama teman-teman ya. Lalu yang kedua, sudah dijelaskan sama Allah, sudah ditetapkan takdir Allah bahwa dunia ini adalah medan ujian, tempatnya kita diuji. Tujuannya apa? Nah, dijelaskan juga di Al-Quran bahwa Allah menguji hambanya, menguji manusia itu ya untuk dicari mana yang amalnya itu yang paling baik gitu. Nah,
dengan banyak ujian, nah, harapan Allah kita dilihat nih amalnya yang baik, yang banyak siapa gitu. Karena kita dengan dengan ditempa ujian, harapannya kita jadi sadar gitu bahwa kita itu lemah, kita nggak ada apa-apanya ini dibandingkan Allah gitu, yang memberikan ujian itu. Harapannya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita gitu ya. Itu yang kedua. Jadi dunia ini memang tempatnya ujian. Itu udah kodratullah gitu ya, udah kodratnya Allah. Kita ya terima saja, kita jalani saja. Lalu yang ketiga teman-teman, ini kabar baik ya untuk kita. Jadi kalau kita sedang ditempa ujian yang sangat berat rasanya gitu ya, sangat aduh ini bener-bener payah ini, sampai mau menyerah mungkin gitu, putus asa. Nah itu mungkin tanda bahwa keimanan kita mau meningkat teman-teman gitu ya. Jadi pendapat para ulama banyak mengatakan Allah itu kalau menguji keimanan hambanya itu yaitu dengan diberikan ujian. Ya, jadi dites nih ibaratnya gitu. Ini siapa nih yang imannya bener-bener kuat, mana yang masih goyang-goyang gitu ya, masih simpang siur gitu, nggak jelas, kadang iman kadang enggak gitu ya. Mana yang sudah kokoh gitu imannya. Nah, ngetesnya dengan kasih ujian. Nah, mungkin ya ujian beda-beda tingkatannya, ada yang mudah gitu ya, ada yang sedang, ada yang tingkatan berat. Nah, itu intinya mengecek keimanan kita. Karena dijelaskan di Al-Quran teman-teman ya, bahwa kalau kita sedang tertimpa ujian, masalah, cobaan, nah caranya cuma dua itu teman-teman. Surat Al-Baqarah itu ya. Pertama kita harus sabar dalam arti ya sudah kita sabar, ikhlas, nerima ujian itu. Kok kayaknya lama sekali ujiannya sama kayak gini terus. Nah ini berarti tanda, mungkin salah satu tanda bahwa kita belum lulus teman-teman ya. Mungkin ada hal yang belum kita kerjakan dengan baik gitu. Kita belum, mungkin kurang sabar. Nah, atau kalau kita sudah sabar, sudah ikhlas, nah mungkin yang kedua kita kurang dekat sama Allah gitu ya. Di Al-Quran juga dijelasin ya, intinya mendekatlah kepadaku kata Allah ya, aku akan mendekat padamu juga gitu ya, gitu. Jadi intinya kalau paham kalau yakin dan paham rumusnya itu ya, insya Allah hati bakal tenang teman-teman ya. Ya memang dipikir karena ujian, kita juga punya pikiran, pasti kita pikir juga. Cuma ya kita harus sadar juga bahwa ini memang udah takdir Allah, sudah ketetapan Allah, kita tinggal menerima, menjalani. Kita sedang dites, kita sedang diuji. Ya semoga kita bisa melewati semua itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, bisa menghapus, mungkin jadi tools, mungkin jadi alat untuk menghapus dosa kita. Dan mungkin itu juga signal bahwa Allah sedang rindu kita teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi ibarat kita, mohon maaf ya, kita umpamainnya dengan yang kehidupan sehari-hari kita. Kita lagi kangen sama kekasih kita gitu ya, atau sama siapa yang kita senengin dulu zaman sekolah gitu. Nah, kita kadang iseng aja ganggu dia gitu ya, gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya biar dia datang nih ke kita gitu ya, biar kita direspon. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi Allah ini sedang rindu sama kita. Ini kok hambaku si satu ini kok nggak pernah
sholat gitu ya, kok nggak pernah doa mohon minta apa gitu ke saya gitu, kata Allah mungkin ya, nggak pernah datang gitu. Padahal sudah saya kasih kesehatan, kasih keluarga, kasih anak, kasih rumah gitu ya, kasih semuanya, kasih jabatan bahkan gitu. Tapi kau ini kok nggak pernah datang, nggak pernah sholat, nggak pernah nangis berdoa gitu ya. Nah, coba deh kasih ujian ini gitu. Nah, gitu. Nah, dengan ujian ini harapannya si hambanya itu dia ingat, oh ya ini dari Allah nih, semua yang saya pakai ini, semua yang saya kendarain ini, semua yang saya tempatin, istri, anak dan sebagainya, ini semua dari Allah gitu ya. Cuma saya kok terakhir-akhir ini kok lupa gitu ya, sholat bolong-bolong, berdoa nggak pernah, merasa udah punya semua. Kadang gitu ya teman-teman ya, kita berdoa itu kadang kalau pas butuh aja, kalau nggak butuh nggak berdoa. Aduh, nah itu jangan seperti itu ya teman-teman ya. Berdoa itu bukan hanya pas butuh aja, berdoa itu bentuk penghambaan kita. Berdoa, sholat itu bentuk penghambaan kita itu kepada Allah gitu. Kita merasa lemah, kita merasa hamba itu ya, hamba ya lemah paling bawah gitu. Kita merasa hambanya Allah ya, itu caranya dengan sholat dan berdoa. Kembali ke tadi teman-teman, di ujian bisa jadi itu bentuk Allah itu sedang kangen sama kita, sedang rindu sama kita. Kita dicolek, kita diberikan sinyal, ayo dong datang gitu, ayo sholat gitu, ayo bermunajat, ayo berdoa, nangislah sekali-sekali buat Allah, bukan nangis cuma buat pas ditinggal pacar, putus pacar, atau ada kerjaan gak selesai atau proyek gak jadi ya, cuma gitu. Jadi kita cobalah kadang merenung, kadang menyendiri, mau di masjid atau mau di rumah atau di kamar, terserah. Kita merenung ya, kadang kita harus sadar kita kurang mendekat ke Allah, kita kurang datang ke Allah. Makanya ya Allah gak pernah datang di saat kita butuh, asalnya gitu. Ini ada cerita ya, sedikit lucu, cuma sedikit menyentuh, mengusik lah bagi orang-orang yang merasa gitu ya. Jadi ada dua orang yang sedang cukur rambut, potong rambut gitu ya. Si tukang potongnya itu merasa kayaknya Allah itu nggak ada di dunia ini. Saya selama ini hidup hasil kerja saya sendiri, saya nggak pernah dikasih Allah dan sebagainya. Intinya merasa Allah itu nggak ada, teman-teman. Bahkan saya saat ada cobaan gini-gini yang nolong saya, teman saya ini bukan Allah gitu. Dia merasa seperti itu. Nah, lalu si pelanggannya ini yang dicukur balik bertanya gini, Masnya lihat tuh ya, di luar jendela ada itu ODGJ itu ya, ada orang gangguan jiwa, itu rambutnya kok bisa sampai kayak gitu, nggak terurus, kenapa itu? Oh nggak potong ya? Si jawaban tukang cukurnya ya, dia nggak datang ke tukang potong, gimana tukang potong mau nyukur gitu. Nah, lalu dibalikin sama pelanggannya. Nah itulah sama mas, sampean nggak pernah datang ke Allah, gimana Allah mau nolong sampean? Nah, teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen diperhatiin sama Allah, pengen disayangi sama Allah, ya kita datang. Kita sebagai hamba, kita sebagai ibarat di kantor, kita sebagai bawahan, kita pengen dikenal bos, pengen disayang bos, ya kita datang. Minimal kenalan dulu ya, kita kerjakan semua yang diperintah gitu ya, lalu kita berikan inovasi, ide ataupun apapun. Nah, jadi bos kita seneng. Sama Allah juga gitu. Kita harus kenal Allah itu siapa dulu gitu ya. Kita harus kerjakan semua perintahnya, jauhi larang-larangannya. Setelah itu kita berikan lebih dengan cara apa?
itu setelah kita jalankan kan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, yang ibadah-ibadah khusus yang kita sendiri sama Allah, puasa, terus sholat malam, zikir, itu kan ibadah-ibadah khusus ya. Nah itu, dengan itu insya Allah nanti Allah akan kangen sama kita, akan senang sama kita, akan datang ke kehidupan kita, hidup kita lebih mudah, lebih enak gitu ya. Di ujian apapun selalulah ada Allah gitu ya. Keren tuh kalau bisa ada ujian datang kita santai. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat buat siapa yaitu yang ada di komen. Semangat Bapak, Bapak tidak sendirian ya. Dalam arti banyak juga, semua kita juga diuji seperti Bapak. Dan yang terpenting Bapak nggak sendirian, ada Allah yang selalu siap kapanpun, setiap detik, jam berapapun kita minta, kita sowan, kita datang ke Allah, Allah akan menerimanya dengan penuh rahmat dan ridhonya gitu. Oke, itu untuk materi kita yang kedua ini teman-teman ya. Monggo nanti teman-teman bisa komen kita selanjutnya kita bahas apa, kita diskusi masalah apa. Kita nanti kita bisa tampung teman-teman ya, apapun yang kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya boleh. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat, jangan lupa bahagia selalu, selalu ingat sholat, itu yang utama teman-teman ya. Dan terima kasih atas yang sudah menonton, yang sudah subscribe, terima kasih, yang like dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman, bisa membuka hati teman-teman, dan semoga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain juga. Saya juga mohon maaf kalau memang ada yang tidak pas atau gimana gitu ya. Memang ilmunya cuma segini teman-teman, kita belajar bersama-sama, dan ya seperti itu. Kita cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.